Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini eh, kalian akan belajar tentang teknik perekaman konten. Nah, teknik perekaman konten dalam PowerPoint ini saya tidak memberikan semua penjelasan pada slide. Saya hanya memberikan pada penjelasan yang dirasa memang perlu untuk memberikan penjelasan. Beberapa slide tidak ada suaranya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ukuran PPT yang saya unggah ke sistem psikologi karena ada beberapa slide yang mengharuskan saya untuk menempelkan video. Jadi silahkan mengikuti pembelajaran ini. Nah, pilih file, kemudian export, kemudian pilih create video, kemudian don't use record ini diubah menjadi record timing and narration. Setelah itu, kalian akan langsung muncul di bagian atas seperti ini. Wajah kalian akan muncul di kotak bagian bawah, tinggal lakukan record. Setelah melakukan record, akan ada waktu untuk kalian presentasi. Nah, di sini apapun yang kalian sampaikan di tampilan ini akan semuanya terekam menjadi tampilan video. Jika sudah selesai, tinggal di ekspor. Nah, proses perekaman menggunakan Movavi bisa dipilih tanda plus, kemudian pilih record screen. Nah, di record screen, kalian mula-mula pilih area yang digunakan atau yang akan direkam. Kemudian, kalian masuk ke halaman presentasi yang akan kalian gunakan untuk presentasi. Misalkan teknik perekaman Nah, setelah masuk, silahkan tombol recordnya dinyalakan. Ketika ada indikator seperti ini, 3, 2, 1, maka Movavi langsung mulai melakukan perekaman ke layar kalian dan ke wajah kalian. Tinggal kalian pilih PowerPoint-nya, kemudian silahkan presentasi sesuai dengan materi yang disajikan. Setelah itu pilih tanda stop. Setelah dipilih tanda stop, kalian akan masuk ke sini. Nah, di Movavi langsung terbagi menjadi dua video dan satu audio. Posisi video kalian itu berada di pojok kanan sebelah sini, dan video ini adalah video materinya. Mari kita play. Jika sudah, maka tinggal lakukan ekspor, kemudian dipilih resolusinya, bisa diperbesar, bisa diperkecil sesuai dengan keinginan kalian atau kemampuannya. Semakin besar ukuran filenya, maka proses ekspornya semakin lama. Maka saya akan menggunakan ekspor yang paling ringan, misalkan 640, 480. Setelah itu kita oke. Kemudian kita ini video project materi perekaman. Itu pilih start. Ketika prosesnya terus berjalan, terus kemudian selesai, file ini akan tersimpan di default-nya folder Movavi. Oke, open. Kita open. Nah, di sini adalah folder record-nya. Kita bisa langsung tes untuk mencoba filenya. Untuk video recording, Anda juga bisa menggunakan fitur perekaman pada software Movavi dengan cara pertama, pilih menu input, kedua record video, yang ketiga pastikan posisi talent atau posisi Anda berada di sebelah kanan atau kiri sehingga ada ruang untuk menyisipkan ruang presentasi. Nah, teknik ini disebut dengan teknik short medium close up. Medium close up itu adalah dengan menunjukkan talent dari kepala hingga setengah badan, kemudian ada ruang di sebelah kanan dan kirinya. Ini adalah tipe-tipe pengambilan gambar. Yang pertama adalah long shot. Long shot ini untuk memberikan efek panorama pada gambar yang akan Anda ambil untuk menunjukkan seberapa luas wilayah yang Anda ambil. Kemudian adalah full shot. Full shot di sini sudah mulai ada tujuan dari objek, yaitu adalah satu rumah ini. Nah, kemudian
Bisa juga dengan menggunakan medium shot. Nah, medium shot itu harus ngerti bahwa objeknya apa. Jika objeknya rumah itu adalah sisi intinya berupa pintu dan atap, maka Anda bisa memfokuskan pada bagian pintu dan atap. Kemudian medium close up-nya bisa menggunakan pintu, karena pintu itu identik dengan rumah. Berikutnya close up. Nah, kalau close up biasanya kita ingin mengetahui dalam pintu itu apa isinya gitu ya. Bisa dari gagangnya hingga ke ekstrimnya. Nah, kalau close up dan ekstrim ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dari rumah yang ingin dilihat, apa yang ingin ditonjolkan. Berikutnya adalah kamera angle. Kamera angle ini terbagi menjadi tiga, yaitu high angle, kemudian eye level shot, dan low angle. Nah, untuk low angle itu biasanya untuk memberikan kesan bahwa yang kita foto objeknya atau kita ambil gambarnya adalah mereka yang berkuasa. Kemudian untuk yang high angle biasanya untuk menunjukkan atau memberikan kesan tak berdaya. Terus yang terakhir ada eye level shot, ini yang sering digunakan oleh kita. Nah, bagaimana kita menggunakan kamera angle? Tentunya sesuai dengan konten yang akan kita buat. Jika misalkan kontennya adalah terkait dengan potret kemiskinan atau ekonomi yang lemah, nah itu bisa menggunakan high angle. Tapi jika ingin menunjukkan tentang profil dari perbankan misalkan, atau profil dari sebuah bisnis, nah itu bisa menggunakan eye level shot atau menggunakan low angle. Sekali lagi ini adalah sesuai dengan konten yang akan Anda buat. Beberapa saran terakhir yang dapat saya berikan kepada kalian adalah yang pertama, hindari lampu flash atau fitur zoom. Pertama, alasannya adalah lampu flash itu kadang membuat kita memiliki red eye atau efek mata merah di retina kita, dan itu tidak baik dan itu cukup sulit untuk melakukan pengeditan kecuali untuk menggunakan software yang profesional. Kemudian fitur zoom. Nah, fitur zoom ini kenapa kita hindari? Karena dengan menggunakan fitur zoom biasanya getarannya semakin besar, apalagi kalau kalian perekamannya hanya menggunakan tangan tanpa menggunakan tripod. Terus kemudian jangan menutup mikrofon, karena ini biasanya hal yang tidak sengaja. Perekaman menggunakan smartphone itu sering untuk mic-nya itu tertutup oleh tangan kita pada saat proses perekaman, dan ini akan mengganggu pada proses editing hasil videonya. Kemudian gunakan fitur HDR jika memang kamera yang Anda gunakan memiliki fitur tersebut. Ini akan dapat meningkatkan detail pada gambar yang Anda coba untuk rekam. Terus kemudian yang terakhir adalah ini yang sering juga terlewat, yaitu berikanlah jeda sebelum dan sesudah merekam. Jangan pada saat misalkan hitungan 1, 2, 3 langsung rekam dan si objeknya langsung ngomong, tapi usahakan berikan jeda di 3 detik awal dan 3 detik akhir. Ini memudahkan untuk melakukan kompilasi video. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Terima kasih.